Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah dengan judul Waspada dengan Tipu Daya Dunia. Mari kita ikuti bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam yang senantiasa mencurahkan nikmat tak terhingga bagi hambanya, senantiasa mengiringkan rahmatnya sehingga kita masih mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba yang beriman. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala waqra'u baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhiratu niyatah jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Artinya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sudahkah kita mengenal dunia, tempat yang sudah sekian tahun kita tinggali di dalamnya? Tempat yang serba fana, senda gurau dan sandiwara. Hati yang mulai terpikat dengan tipuan dan juga gemerlapan kemewahannya, semakin merasa memiliki dan semakin berusaha menambah kebutuhan materialistis keduniaannya. Seakan manusia merasa kekal di dalamnya, dan akhirnya membuat mereka semakin takut kehilangannya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang semua yang dijadikan perhiasan bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini, berupa berbagai kesenangan yang antara lain ialah wanita dan anak-anak. Pada ayat ini dimulai dengan sebutan wanita karena fitnah yang ditimbulkan oleh mereka sangat kuat. Seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijali minan nisa." Tiada suatu fitnah pun sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Selanjutnya adalah senang kepada anak. Persoalan ini menjadi suatu larangan karena mendorong perbuatan membanggakan diri ataupun sebagai perhiasan yang juga termasuk di dalam pengertian membanggakan diri. Bahkan terkadang anak membuat orang tua lalai dari ketaatannya kepada Allah sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Adapun cinta kepada harta ada kalanya akan mendorong kepada faktor menyombongkan diri dan membangga-banggakan
takabur terhadap orang-orang lemah dan sombong terhadap orang-orang miskin, sehingga hal ini menjadi terlarang dan sebagai ujian, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummatil mal. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah atau ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan kepada kita agar tidak terlena dengan dunia. Sebagaimana firman-Nya yang terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itulah dunia yang sekarang kita berada di dalamnya. Dunia hanyalah tempat bermain yang melalaikan. Seandainya kita mengetahui hakikat dunia, jangankan kita mencintainya, mendekatinya saja kita tidak akan pernah mau, karena hakikatnya dunia itu lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat, sebagaimana Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke pasar melewati jalan yang tinggi dengan diikuti orang banyak di kanan kiri beliau. Kemudian beliau menemukan seekor anak kambing yang mati dengan kedua telinga yang kecil. Setelah itu beliau mengangkat anak kambing itu dengan memegang telinganya seraya bertanya, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, tentu kami tidak ingin membelinya. Apa yang bisa kami perbuat dengan itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, seandainya anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Fawalillahid dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini menurut kalian. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dunia yang sebenarnya. Seandainya ada seseorang yang masih menginginkan dan mengejar-ngejar dunia ini, alangkah buruknya orang tersebut. Sebagaimana Allah telah memberikan perumpamaan orang yang menginginkan dan mengejar dunia dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan ayat 176 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatsrukuhu yalhaz. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina wa aqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang mengejar-ngejar dunia itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Perumpamaan ini agar manusia tidak mengejar-ngejar dan terlena oleh dunia. Inilah peringatan kepada kita untuk menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya menyiapkan diri untuk menghadap kepada Allah di akhirat kelak. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, seyogyanya bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan dunia ini sebagai ladang amal untuk membangun istana-istana di akhirat. Karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal, dan kita tinggal di dunia seperti perumpamaan seorang musafir yang hanya bersinggah untuk berteduh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya ma ana wad dunya innama masali wa masalud dunya kamasali raqibin dhallat tahta syajaratin summa raqa wa tarakaha. Artinya, apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hadis ini memberikan gambaran tentang berapa lama waktu hidup dan tujuan kita hidup di dunia.
Karena itu kita hidup di dunia seperti seorang musafir yang berteduh. Tidak perlu berpikir panjang untuk menentukan berapa lama seseorang berteduh. Karena sudah kita ketahui bahwa seorang musafir yang singgah untuk beristirahat dan berteduh hanya ingin memanfaatkan waktunya untuk menyiapkan diri dan mencari perbekalan untuk perjalanan selanjutnya, karena hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah telah memberitahukan kepada kita tentang hinanya dunia dan pengejar dunia. Tidak hanya itu, Rasulullah juga telah memperingatkan kepada kita untuk menyadari bahwa kita di dunia hanyalah seorang musafir yang beristirahat untuk menyiapkan diri dan mencari bekal untuk akhirat, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa ingin memiliki dunia, karena sungguh sedikit pun tidak ada bandingannya dengan kehidupan yang hakiki yang telah Allah siapkan bagi hambanya kelak di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 39. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku semuanya dimanapun berada, telah kami sampaikan tausiah pada saat ini atau pada hari ini dengan judul waspada dengan tipu daya dunia. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkenan menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.